Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kita dari kelompok 6, kelompok wirausaha digital, akan mempresentasikan hasil dari kerja kami. Kelompok 6 beranggotakan 5 orang. Yang pertama adalah Akil, dan kedua Alwi, ketiga Naufaldi, empat Nazwa, dan kelima Wilona. Dengan judul Empathy Map dan Customer Persona User Pengunjung di Perpustakaan Gasibu, Jawa Barat. Pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dari empathy map dan customer persona. Empathy map adalah alat visual yang membantu tim desain dan pengembangan produk memahami pengalaman pengguna secara lebih mendalam dengan menggambarkan 4 dimensi utama, yaitu berpikir, merasa, melihat, dan mendengar. Empathy map membantu kita memahami perasaan kebutuhan dari motivasi pengguna. Customer persona sendiri adalah representasi fiktif dari segmen pengguna yang mencerminkan karakteristik kebutuhan dan perilaku pengguna potensial. Persona membantu tim memahami audiens target secara lebih mendalam. Ini merupakan contoh dari template dari empathy map. Empathy map-nya adalah think and feel, tempat mudah dijangkau karena berada di pusat kota, ketersediaan buku dan dengan bermacam-macam jenis, tempat yang nyaman dengan berbagai fasilitas umum. Akhirnya, review tentang perpustakaan dari pengunjung sebelumnya, undangan acara, surat lalu lalang pengunjung lain di dalam perpustakaan maupun di luar. Sinya, membaca buku-buku yang akan dipinjam, melihat pengunjung lain melakukan kegiatan membaca dan berdiskusi, dan mencari buku-buku di rak-rak yang berjejer. Size endunya, diskusi tentang buku yang sedang dipinjam atau dibaca, berinteraksi dengan sesama pengunjung dan staf yang bekerja, meminjam buku, mencari buku yang akan dipinjam ataupun dibaca. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Najwa. Di sini ada empathy maps, yaitu Pine. Pine-nya yaitu ada tidak bisa berlama-lama karena hanya buka sampai dengan jam 12 siang. Sulit dalam mencari atau menjangkau buku di rak yang tinggi. Antrian yang panjang karena penuhnya pengunjung yang datang. Kadang bising ketika anak-anak bermain dalam perpustakaan. Gen-nya yaitu akses terhadap buku, pengunjung dapat mendapatkan berbagai jenis buku, tempat belajar, dan membaca yang nyaman. Interaksi dengan sesama pembaca buku dapat merekomendasi buku dari staf dan pengunjung lain, dan tersedia komputer untuk mengakses apapun perihal buku dan pendidikan. Selanjutnya, asumsi customer. Ini ada tempatnya itu Universitas Gajah Mada, targetnya pengunjung perpustakaan, status seorang pembaca buku, lokasi Bandung, Indonesia, status ekonomi kelas menengah. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya itu persona. Yang pertama adalah background. Status ekonomi, kelas menengah, mahasiswa UGM, mencari buku khusus sosiologi dan membaca buku-buku tentang sosiologi, psikologi, dan sejarah. Yang kedua adalah demografi, itu mahasiswa S2 sosiologi, umur 25 tahun, dan perempuan. Yang ketiga, identifiers, kebiasaan membaca buku setiap hari, mengikuti perkembangan zaman dan teknologi, dan sering menghadiri diskusi buku. Lalu untuk persona kedua, yaitu goals, meningkatkan literasi. Dia ingin meningkatkan pengetahuannya melalui membaca buku dan menemukan inspirasi. Dia ingin menemukan buku yang menginspirasi dan memberikan wawasan baru. Untuk mengatasi stres, dia ingin menggunakan perpustakaan sebagai tempat untuk bersantai dan mengurangi stres.
Dan challenge, waktu terbatas. Dian memiliki jadwal kuliah yang padat dan harus menyelesaikan tugas-tugas akademis. Dan minat membaca berkurang. Dian ingin meningkatkan minat membaca, tetapi sering merasa malas atau teralihkan oleh aktivitas lain. Lalu keterbatasan koleksi. Dian mencari buku-buku khusus tentang sosiologi, tapi koleksi di perpustakaan Gasibu terbatas. Lalu what we can do. Menambahkan buku baru ke dalam katalog perpustakaan dengan ID buku dan ISBN. Mengklasifikasikan buku berdasarkan kategori dan penulis. Membuat laporan statistik mengenai peminjaman, pengembalian, dan reservasi buku. Lalu menganalisis data untuk meningkatkan layanan dan perpustakaan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Naufaldi. Untuk kalimat selanjutnya ada real quotes. Perpustakaan menyimpan banyak ilmu yang mendorong imajinasi. Perpustakaan membuka jendela terhadap dunia dan menginspirasi kita untuk mengeksplorasi dan mencapai serta kontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup kita. Selanjutnya ada common objection. Poin pertama yaitu kemajuan teknologi yang menyebabkan perpustakaan tradisional yang terpusat pada buku menjadi ketinggalan zaman. Yang kedua, kekhawatiran terhadap ketidaknyamanan fasilitas perpustakaan. Marketing message. Berikutnya marketing message. BookKivi hadir untuk memenuhi kebutuhan literasi Anda dengan berbagai fasilitas yang memudahkan Anda dalam mencari buku. Elevator pitch. BookKivi temukan, pinjam, dan kembalikan buku dengan mudah tanpa harus meninggalkan kenyamanan rumah Anda. Semua dalam satu aplikasi. Berikut adalah customer persona. Latar belakang. Dian lahir dan besar di Bandung, Jawa Barat. Ia adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Sejak kecil Dian sudah menunjukkan minat pada buku dan pengetahuan. Ia sering menghabiskan waktu di perpustakaan sekolah dan mengikuti berbagai kegiatan literasi. Kebutuhan. Membutuhkan akses mudah dan cepat ke berbagai informasi. Perpustakaan Gasibu menyediakan koleksi buku yang lengkap. Minat. Dian tertarik dengan buku-buku yang membahas psikologi. Topik ini membantu memahami perilaku manusia, emosi, dan interaksi sosial. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Akil. Di sini saya akan membacakan kuesioner bagian 1. Pertama, nama lengkap. Kedua, usia. Ketiga, tempat berkuliah atau sekolah atau bekerja. Keempat, kegiatan apa yang sering dilakukan selain kegiatan di atas. Kelima, apakah Anda terbiasa membaca buku? Yang bagian 2, apakah Anda pernah mengunjungi perpustakaan Gasibu sebelumnya? Kedua, bagaimana pendapat Anda tentang koleksi buku yang tersedia di perpustakaan Gasibu? Ketiga, apakah Anda merasa nyaman dengan fasilitas dan area tempat duduk di perpustakaan ini? Keempat, apakah Anda pernah menggunakan layanan peminjaman buku di perpustakaan Gasibu? Kelima, apakah Anda puas dengan pelayanan dari staf penjaga perpustakaan? Kuesioner yang ketiga, apakah Anda pernah menggunakan aplikasi peminjaman buku sebelumnya? Kedua, bagaimana pengalaman Anda dalam menggunakan aplikasi peminjaman buku saat ini? Ketiga, apakah Anda
merasa proses peminjaman buku melalui aplikasi mudah dan intuitif? Keempat, apakah Anda puas dengan kecepatan pengiriman notifikasi atau konfirmasi peminjaman? Kelima, apakah Anda pernah mengalami kendala dalam mengembalikan buku melalui aplikasi? Keenam, apakah Anda memahami aturan perpanjangan masa peminjaman melalui aplikasi? Terakhir, apakah Anda merasa informasi mengenai ketersediaan buku di aplikasi akurat? Selanjutnya, wawancara. Pertama, mohon maaf, apakah saya bisa tahu lebih banyak tentang Anda? Kedua, apakah alasan utama Anda mengunjungi perpustakaan ini? Ketiga, bagaimana pendapat Anda tentang fasilitas yang disediakan di perpustakaan ini? Keempat, apa saja kesulitan yang Anda rasakan di perpustakaan ini? Kelima, apa yang akan terjadi jika kesulitan tersebut tidak diatasi? Keenam, menurut Anda, setelah tahu beberapa kekurangan yang ada di perpustakaan ini, apa yang akan Anda lakukan? Ketujuh, apa ada pilihan lain yang akan Anda lakukan jika saran yang Anda berikan tidak berjalan? Kedelapan, apakah Anda akan merekomendasikan perpustakaan ini kepada keluarga atau teman Anda? Terakhir, sebelum kita tutup, apakah ada yang mau Anda tambahkan? Baik, sekian dari kami. Mohon maaf untuk segala kesalahan kata dan ucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.